Oke, buat kalian yang suka ngejam pakai gitar listrik ataupun pakai bass listrik ataupun pakai gitar akustik yang udah ada pick up-nya, tapi nggak punya ampli yang ukurannya besar ataupun yang ukurannya medium, gue rasa amplifier mini ini cocok kalian gunakan. Harganya cuman 130 atau 150 ya. Kalian bisa langsung aja cek di link deskripsi ya. Yuk langsung aja kita unboxing dari dalam kotaknya bakalan dapat apa aja. Ya kita langsung buka aja. Di sini pastinya dapat satu amplifier mini ini ya. Oh, sudah ada strapnya rupanya. Kemudian dapat lagi satu baterai dengan daya 9 volt. Ini baterai kotak ya. Kemudian ada lagi ini semacam kertas panduan. Gue nggak tahu bermanfaat atau tidak ya kertas panduan ini. Kita kepinggirkan terlebih dahulu boxnya. Dibuka perlahan. Bakalan dapat apa aja? Oh, di sini ada kayak control function, kemudian spesifikasi dan juga ada aksesoris. Made in China pastinya, cuy. Di sini tulisan mini gitar amplifier MA5. Oh, berarti tipenya MA5 ya. Kita lihat nih bagian atasnya. Kemudian ada lagi spesifikasinya. Input power, output powernya 5 watt, speakernya 3,0, 8 ohm dengan dimensinya yang bisa kalian baca dan beratnya itu kurang dari setengah kilo. Berarti ringan banget ya. Baterainya 9 volt. Yuk kita langsung aja ke si mini amplifiernya. Baterainya, jadi kalian nggak usah beli ya, udah dapat baterai 9 volt. Ini cukup lumayan mahal kalau beli di minimarket. Kita langsung aja ke si amplinya. Di sini si amplifiernya tuh udah ada strapnya ya. Jadi bisa kalian pasang di dada kalian seperti ini nih. Keren kan dipasang di dada seperti itu. Kemudian bisa dibesarkan dan juga bisa dikecilkan. Di bagian build quality-nya kita coba untuk bahas-bahas terlebih dahulu. Ini terbuat dari bahan plastik. Tapi plastiknya kayaknya kualitasnya bukan kualitas yang bagus ya. Ini plastiknya kayak gini ya. Kayak kualitas plastik mainan kayak gitu ya. Jadi tidak ada gradasi seperti plastik kulit gitu ya. Nggak ada gradasinya. Bagian atas juga plastik. Kemudian belakangnya juga plastik. Ya, dan di bagian depannya ini si kawatnya kayak kawat untuk bangunan kayak gini ya. Tuh. Jadi kalau ditekan tuh langsung melenyot gitu ya. Melenyot bahasa mana tuh? Di bagian belakangnya kita cek terlebih dahulu. Di sini ada untuk pengait. Jadi pengait ini biasanya dipakai untuk di pinggang ya pengaitnya. Nah sebelum kita pasang baterainya, ini harus dilepas dulu biar enak. Kita coba buka terlebih dahulu untuk baterainya. Ini keras banget cuy. Keras banget. Tuh baterainya 9 volt. Oke, atau misalkan kalian bisa juga menggunakan semacam bentar. Keras banget cuy. Pakai adapter DC ya, 9 volt di sini. Kalau misalkan kalian nggak pengen portable. Ya ini di bagian pinggirnya kita langsung bahas aja. Di sini juga ada inputan untuk headset dengan ukuran 6,5 mm. Jadi kalau misalkan headset kalian ukurannya 3,5 mm ya bisa diusahakan menggunakan colokan tambahan untuk ke 6,5 mm. Misalkan kalian nggak mau itu suaranya keluar dari speaker, bisa pakai headset ini. Kemudian di bagian belakang sininya nggak ada apa-apa lagi. Pinggir bawahnya juga cuman kayak gini doang ya. Tidak ada penyanggahnya ya. Wajar 100 ribuan gitu ya. Kemudian di bagian depan kita lihat di sini ada speaker dengan ukuran 3,8 inci dan dia ohmnya sekitar 8. Di bagian atasnya itu ada inputan untuk input kabel jack 6,5 mm. Biasanya dipakai ya untuk gitar, untuk bass ataupun untuk pick up ke sini ya. Kemudian di sini ada volume. Volumenya gue nggak tahu ya seberapa besar ini volumenya, nanti kita bakalan coba. Kemudian ini ada tune. Tune itu mungkin semacam distorsi kayak gitu ya, cuman memang nggak terlalu keras distorsinya. Dan di sini ada untuk off, on, dan OD. OD ini apa? Overdosis kah? Bukan ya. Dan ini power function dengan tipe MA5, tapi tidak ada brandnya. Jadi kalau mau ada brand yang masuk ya silahkan gitu. Kita coba untuk input aja langsung si baterainya ke si speaker ini. Nanti kita coba untuk jamming. Ini gimana ngebukanya cuy? Oh langsung aja plastik sebelah sini ya.
Jadi kalau misalkan kalian pengen beli bisa cek terlebih dahulu aja di deskripsi. Tapi sebelum beli ya dengarkan dulu ini kualitas suaranya seperti apa. Kalau bagus, menurut kalian bagus, bisa kalian langsung beli. Tapi kalau misalkan ternyata jelek, jangan dibeli cuy. Langsung kita input. Ini bener ya? Kayak gini. Sudah di input. Kita masukkan ini dan kenceng banget cuy. Ini yang barangnya kayak gini kenceng banget. Ini kalau dicetrekin nggak smooth gitu, kasar banget nih. Langsung di input. Kita coba ini di on off kan dulu. Oh, langsung nyala. Yuk kita langsung aja input dan gue bakalan pakai kabel ini. Bentar gue ambil dulu kabelnya ya, kabel untuk gitar atau bassnya. Nah ini kabelnya nih. Oke. Jadi kalian kalau mau juga bisa langsung aja cek di link deskripsi, nanti bakalan gua sertakan untuk kabel ini. Ini cukup lumayan bagus menurut gua kabelnya. Meskipun ini kayak kabel colokan ya. Kayak kabel colokan di rumah gitu. Untuk terminal kayak gitu bahannya. Tapi cakep sih. Yuk kita langsung aja coba untuk jamming-jamming dengan menggunakan gitar Pales yang gua punya dan bass Pales yang gua punya. Let's go. Oke, kali ini gue udah coba untuk menghubungkan gitar listrik yang gue punya yang memang udah agak sedikit pales karena jarang dipakai ke amplifier mini ini. Dan suaranya seperti apa? Langsung aja kita tinggikan volumenya ya. Nah, ini adalah suara volume tanpa menggunakan efek sama sekali. Jadi ini bisa dikatakan clean. Jadi maaf aja kalau fals ya, karena gitarnya memang udah agak-agak sengklek. Nah kita coba untuk menyalakan efek distorsinya, karena di sini ada efek distorsi. Jadi yang OD ini itu efek distorsi ya. Ini cukup lumayan. Tadi gue coba ngelit-ngelit, aduh cakep banget sumpah. Kita coba nyanyi lagu gua ya. Dan itu adalah kualitas suaranya dari mini amplifier ini dengan menggunakan gitar. Kita sekarang coba untuk menggunakan bass yang gua punya, oke? Let's go. Oke, sekarang udah gua pasang dengan bass yang gua punya, tapi kalau menurut gua ya untuk bass itu tidak terlalu direkomendasikan karena suaranya pasti bakalan ada distorsi banget. Kecuali memang kalian suka ada distorsinya gitu bassnya. Suaranya seperti ini. Ini tanpa efek. Kalau pakai efek dia langsung ngejuit, ngejuit. Oke, kesimpulan yang bisa gua ambil dari mini amplifier ini cukup menarik ya untuk dimainkan bareng gitar listrik yang kalian punya. Karena sudah ada sistem distorsinya di sini. Jadi kalau misalkan untuk ngelit-ngelit juga nggak usah pakai efek distorsi yang lain. Memang kalau kita dengar itu ada feedbacknya dan ada noise-nya. Tapi ya dengan harga 100 ribuan cukuplah menurut gue kalau misalkan kalian pengen jamming-jamming. Atau misalkan pengen ngamen gitu, ini gampang, tinggal ditempel aja si amplinya itu di dada kalian dengan strap ini. Jadi kalian bisa jamming-jamming. Apalagi kalau misalkan menggunakan
kabelnya tuh yang wireless, bukan kabel ya, koneksinya tuh yang wireless, jadi tanpa kabel. Itu bisa memudahkan kalian dan nggak ribet gitu. Kalau pakai kabel ya mungkin jadi ribet. But anyway, untuk harga segitu distorsinya cukup lumayan. Gue bisa nyanyi rock and roll ya dengan menggunakan amplifier mini tipe MA5 ini. Kalau kalian pengen sih, kalian bisa langsung cek di link deskripsi kalau kalian pengen ya. Dan segitu review dari gua. Semoga ini bermanfaat buat kalian, and see you on the next video. Bye bye.